praktikum rasep yang keempat. Empat ya? Keempat. Tiga empat. Nah, hari ini itu kita akan coba melakukan praktikum stomach care ya. Nah, teman-teman pastinya sudah membaca secara teoritis. Teori ini sudah kita sampaikan atau sudah saya sampaikan di anak 1, karena di anak 1 itu belajar tentang atresia ani, malformasi anorektal. Nah, salah satunya tindakan adalah perawatan stomanya ya. Nah, mungkin sebelum SOP kita coba secara teoritisnya dulu gitu ya. Indikasi dari pasien dilakukan kolostomi ya, terus jenis kolostominya atau tipenya apa gitu ya, tujuannya apa sih perawatan kolostomi atau perawatan stoma itu apa gitu ya. Itu coba kita bahas kembali, mungkin memanggil teori yang sudah lampau gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih lupa atau masih ingat. Masih lupa ya. Jadi kita panggil lagi nih teori-teorinya, dan di slide-nya sudah ada semuanya sebenarnya ya. Manajemen stomach care udah ya. Nah, kita lihat apa sih kolostomi, masih ingat nggak? Di situ nggak ada mungkin. Kolostomi adalah suatu proses pembedahan ya, pembedahan di mana dilakukan, salah satu indikasinya adalah dilakukan kolostomi atau dilakukan perawatan stoma pasti karena kelainan kongenital ya. Apa indikasi dilakukan kolostomi ya? Salah satunya ada atresia ani, tidak ada lubang anusnya, ada yang malformasi anorektal, ada yang hisprom, ada yang lain-lain, itu banyak di slide ya, mungkin nanti silakan baca ya. Tapi yang paling tersering kelainan anak yang kongenital itu apakah itu hisprom, atresia ani, MAR yang paling sering gitu ya. Masih ingat hisprom? Apa hisprom? Iya, terus itu kenapa kok bisa kayak gitu? Pembesaran kolon, kenapa? Itu karena kan penumpukan feses. Kenapa sampai penumpukan feses? Itu atresia ani, nggak ada lubang, kan tadi sudah dibilang nggak ada lubang atresia ani ya. Apa teman-teman? Aduh, masih lupa. Apa? Hisprom itu suatu kondisi di mana kolonnya tidak terdapat persarapan, atau kemarin kita bilang aganglion, jadi tidak ada persarapannya. Persarapan itu nanti akan membentuk apa? Akan membentuk kayak gerakan peristaltik. Masih ingat? Udah ingat sekarang? Peristaltik itu kan akan membantu mendorong dari atas fesesnya ke bawah sampai ke rektum. Nah, ketika nggak ada persarapan itu, ketika nggak ada peristaltik itu, bisa nggak dia dorong ke bawah fesesnya? Bisa nggak dikeluarin? Nggak bisa, makanya tadi gendut anaknya kelihatan gitu bukan? Gitu. Udah lupa lagi dah ya, baru semester kemarin ya. Ini akan terus terpakai loh ketika teman-teman mungkin dinas di KMB ke pasiennya nanti anak ada hisprom misalnya, itu pasti akan teorinya dipakai ya. Jadi itulah indikasi dilakukan kolostomi, dan salah satunya adalah tugas kita adalah perawatan stomanya atau stomach care. Nah, lihat teman-teman, kalau dari tipenya stomanya itu jenisnya apa aja? Ada yang divide, ada yang loop, ada yang end. Ya, coba sebutkan kalau yang divide itu yang gimana? Dia biasanya ada 2 lubang. Ya, ada 2 lubang kan? Lihat di gambarnya. Ada 2 lubang. Yang satu untuk BAB-nya ya, yang satu biasanya di situ nanti pengeluaran kayak ada cairannya dikit-dikit, atau memang ada seperti kayak mukosa gitulah ya, mukosa. Karena kan pasti di usus itu ada mukosa, ada apa, nanti pasti ada keluar kayak lendir-lendir kayak gitu tuh gitu ya. Kelihatan?
Nah, ada 2. Itu divide. Ya. Nah, yang kedua ada apa? Loop. Loop juga 2 itu lubangnya. Tapi dia biasanya biar tidak ini ada penyangganya. Ya kan? Ya, ada penyangganya. Gitu. Itu penyangganya bisa dari plastik atau bisa dari besi kecil, tapi khusus, bukan besi yang sembarangan. Itu untuk menyangga si stomanya biar tidak masuk. Ada yang stomy biasanya kelihatan yang stomanya di dinding abdomen itu ada satu gitu. Ya, kalau dilihat ya N jenis stoma yang N-nya itu tadi itu biasanya untuk kasus-kasus yang memang sudah sifat stomanya permanen, teman-teman. Jadi kemungkinan besar itu permanen, walaupun ada juga yang nanti bisa di reanastomosis. Artinya apa reanastomosis? Jadi nanti bisa diperbaikin lagi, disambung lagi. Jadi stomanya akan dimasukkan lagi gitu. Jadi prosesnya tidak ada lagi nih stoma di dinding gitu. Tapi kebanyakan kasus-kasus kalau yang N stoma itu biasanya kasusnya yang permanen. Ya, dia seumur hidup menggunakan atau ada stomanya seumur hidup. Biasanya itu terjadi ketika pasien-pasien yang udah terminal kayak kanker kolon kayak gitu. Itu yang kemungkinan besar dia akan menggunakan stoma terus, ada stomanya terus seumur hidup. Gitu. Kalau untuk yang jenis pertama kedua, tipe pertama kedua itu biasanya pasien yang di reanatomosis. Gitu. Paham sampai sini? Reanatomosis masih paham ya? Iya, sambung kembali. Jadi untuk sementara, nggak permanen dia. Sementara dia dikeluarkan di situ, ya sampai menunggu si lubang fesesnya terbentuk. Oke, operasinya bagus, sudah semuanya, nanti dia sambung lagi. Gitu. Tapi stoma yang muncul di abdomen nggak langsung disambung dengan yang usus yang ada di dalam, potong. Karena kan sudah kena dunia luar nih. Ya, ketika dimasukkan itu takutnya terjadi infeksi. Jadi potong. Ya, potong. Yang kalau tadi loop berarti dua-duanya dipotong dulu. Kok loop? Apa tadi? Nah, device tadi kan ada 2. Nah, dua-duanya dipotong baru disambung. Gitu. Loop tadi juga itu mungkin dipotong dulu baru disambung. Gitu. Ya, sambung sekitar, kalau kemarin dia itu sekitar 3-4 cm potong. Baru disambung. Gitu. Ya, itu untuk jenisnya sudah, indikasi dilakukan itu sudah. Terus kita juga harus cek apakah ada tanda-tanda bahaya tidak. Ya, apa yang perlu kita inspeksi mulai dari keadaan stomanya. Keadaan stomanya diperhatikan mulai dari warna stomanya. Yang bagus itu warnanya merah muda, sedikit kemerahan gitu ya. Terus tidak ada seperti kayak pembengkakan, ya, tidak ada kayak tanda-tanda infeksi, pus, panas badan kayak gitu ya, tidak ada lesi dan lain-lain. Itu perlu kita iniin ya. Kondisi kadang ada anaknya kalau di slide itu seperti membengkak ya teman-teman, ada yang bengkak atau bahkan ada yang seperti kayak menonjol keluar tambah panjang atau memendek ya. Itu biasanya terjadi komplikasi, memendek, prolaps ya, memendek. Jadi biasanya itu untuk anak-anak yang mengalami masalah nutrisi biasanya. Kadang kan ketika anak yang mengalami atau menjalani kolostomi ini kebanyakan anaknya mengalami masalah nutrisi. Kenapa? Penyerapannya belum sempurna kan? Nggak sempurna penyerapannya, sehingga sering sekali penurunan berat badan gitu. Kecil bayinya yang mungkin awalnya bagus badannya, tapi karena kondisinya seperti ini dia mengecil ya. Nah, itu bisa terjadi prolapse. Jadi semakin kecil ya, berat badannya semakin kecil, berkurang, itu ususnya itu juga akan masuk beriringan dengan penurunan berat badan itu masuk gitu. Akibatnya seperti apa? Ya, operasi lagi, dikeluarin lagi ya. Banyak yang kasusnya seperti itu. Makanya kemarin suka diiniin ya,
di ibu hati-hati ya, anaknya tolong diperhatikan banget, salah satunya asupan nutrisinya dijaga karena takutnya terjadi prolaps. Ibu kan udah tahu ya apa aja ininya, jadi nggak usah saya jelaskan lagi, kata dokter. Iya, tapi dokter mana nakutin, baru juga selesai operasi udah nakutin, ya kan saya nyampein gitu. Ya, oh iya, ya itu yang biasanya sering sekali terjadi untuk anak yang ini. Ya, itu. Terus apa lagi yang harus saya sampaikan? Komplikasinya udah, tanda-tanda bahayanya tadi sudah, tipe. Nah, untuk letaknya itu akan berbeda-beda teman-teman. Ya, beda-beda letaknya. Masih ingat nggak kolon apa? Descendant, transversal, descendant. Satu lagi yang ke arah rektum. Sigmoid. Nah, kalau ini kira-kira letaknya di kolon mana? Descendant. Ingat ya teman-teman, ini nanti tergantung kondisinya. Mungkin kalau anak-anak kebanyakan sih di sini, tapi kadang ada yang berbeda juga. Kadang ada yang dekat transversum kayak gitu ya. Ini letaknya akan berbeda-beda tergantung kondisi mana nih yang mengalami masalah, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ini itu masih di descendant, ini udah mulai agak padat fesesnya. Ya dibandingkan dengan yang di transversum atau di ascendant. Kenapa? Di ascendant, di transversum itu belum terjadi terlalu banyak penyerapan air. Ketika sudah masuk ke descendant sigmoid itu BAB-nya akan sedikit lebih padat karena sudah terjadi penyerapan air. Nah, ini berbeda-beda, makanya nanti kita mungkin akan perhatikan ya, selain kondisi stoma, konsistensi si fesesnya seperti apa, padatkah, cairkah, itu yang perlu kita observasi juga ya. Ketika ininya lancarkah BAB-nya, tanyain sama ibu ya, lancarkah BAB-nya, karena kan fungsi utama si stoma ini untuk mengeluarkan BAB feses gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Selain tadi ya, ada seperti kayak prolap, ada bengkak, ada panas badan, ada kemerahan kayak tanda infeksi dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan ya. Itu nanti yang akan jadi evaluasi bagi kita dan dokumentasinya juga bagi kita ya. Oke, paham sampai sini? Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan nggak? Yuk, sebelum kita SOP ini secara teoritis. Ya, boleh. Yang sebelum itu tuh pas sebelum masuk dipotong 3-4 cm dari dipotong. Nah itu tuh kan otomatis bakal jadi memendek ya si ususnya. Nah itu tuh apakah akan ada berpengaruh pada proses reabsorpsi air tadi? Pasti akan mempengaruhi. Pengaruhnya kayak gimana gitu? Ya, kalau untuk sementara ini belum kelihatan ya, belum kelihatan. Anaknya masih kondisinya masih bayi, masih apa kayak gitu ya. Tapi kemungkinan besar yang terjadi ketika anaknya sudah agak gede apa? Konstipasi gitu. Sering terjadi konstipasi. Penyerapan cairan tadi, mereka konstipasi sering banget kasusnya itu. Coba teman-teman baca berbagai jurnal untuk anak yang masalahnya paling besar adalah konstipasi. Jadi belum beres sampai di sini teman-teman, sudah di reanatomosis, sudah di iniin, itu setiap bulan itu pasti akan dicek kondisinya, lubang anusnya, terus nanti bagaimana kondisi fesesnya keras atau enggak. Ketika keras pakai obat pencahara, itu masih dibantu dengan gitu anaknya seperti ini, itu pasti akan mempengaruhi. Tapi alhamdulillah selama ini habis operasi itu bulan berapa kemarin sih ya, bulan 8, alhamdulillah lancar, nggak ada konstipasi. Makanya sampai sekarang saya itu belum berani ngasih yang padat. Kalau kemarin kan kita udah asupan nutrisi untuk anak 12 bulan ke atas gitu kan, sudah mulai bisa makanan padat gitu. Saya belum berani. Karena apa? Ya itu resiko konstipasinya sangat tinggi. Jadi benar-benar saya ngasihnya itu ya masih bubur. Ya bubur buah gitu, sayur kayak gitu. Yang kayak gitu. Jadi belum, nggak berani juga ngasih yang makanan sepat saji kayak bubur Promina dan lain-lain, itu saya nggak saya kasih. Jadi benar-benar saya masak sendiri, ini sendiri, semuanya sendiri gitu. Nah, takutnya larinya ke sana. Itu konstipasi. Buah pepaya itu setiap hari, 2 hari sekali saya kasih pepaya.
alhamdulillah kalau udah makan buah pepaya lancar kayak gitu, jadi nggak terjadi konstipasi. Itu saya siasati seperti itu. Dokternya juga nanya gimana BAB-nya, lancar, saya bilang gitu. Ada ini masalah, alhamdulillah enggak. Ya ada kembung dan lain-lain, enggak. Muntah enggak, alhamdulillah enggak, saya bilang gitu. Karena diare sekali ya pas dia masih dalam pakai ada stoma diare, itu kelihatan banget cair banget. Jadi yang ketampung di apa stoma bagnya itu cair gitu, cair banget. Jadi udah nggak ada bentuk-bentuk fesis sama sekali. Kalau kita walaupun itu kan ada serat ini langsung makan keluar. Jadi apapun yang, makanya tadi masalah nutrisi ketika anak di stoma kayak gini langsung belum sampai penyerapannya itu belum sempurna. Jadi apa yang dimakan biasanya keluar gitu. Dia habis makan buah dipotong kecil-kecil gitu, keluar gitu. Walaupun mungkin ada yang sudah digiling itu ada, tapi ada yang keluar gitu, masih bentuk kayak gitu. Sampai sekarang juga ya, walaupun dia sudah ini, makanya nggak bisa yang keras, nggak bisa yang itu ya, masih ini. Kalau makan, misalnya ayahnya tuh suka iseng ini ya kadang suka ada makan bubur kacang hijau disuapin, karena anaknya minta disuapin, nanti keluar BAB-nya tuh masih bentuk kacang hijau masih belum ini ya, belum bagus kayak seperti biasa anak-anak gitu. Ya ada lagi yang saya kan sebelum ini ya. Selama saya bisa jawab, karena kemarin ada ini juga ya, pengalaman juga, jadi mungkin bisa di sharing. Ya ada lagi yang mau tanyakan? Bu, ya kan katanya yang langsung keluar. Nah itu oke lah, nutrisinya pasti tergabung gitu kan, kayak penyerapan nutrisinya. Nah kalau misalkan ada status cairannya gimana? Ya apakah ini juga kebenaran jadi mengalami dehidrasi? Kalau misalnya dia mengalami lagi diare, tentu itu harus lebih diperhatikan lagi, karena tadi ya, kalau misalnya anak yang normal pasti ada ya, walaupun sedikit penyerapannya ada. Untuk anak yang pakai stoma itu justru lebih gampang untuk dehidrasi ketika anaknya memang sudah mengalami diare, gampang banget dehidrasinya ya, lebih ini banget. Makanya ketika BAB-nya saya sudah warnanya berbeda dari yang biasa, agak sedikit gimana ya, warnanya pucat, terus konsistensinya juga agak encer, saya nggak nunggu sampai besok lagi gitu ya, dok ini kondisinya begini nih, pokoknya kata dokter kalau ada apa-apa 24 jam 11 malam pun dibalas sama dokternya, mungkin tahu karena kita perawat gitu ya, jam 12 malam pun ini oke, langsung bawa aja. Oh iya dok, memang saya sudah di rumah sakit. Ya udah, terus apa katanya dokternya? Ya harus dirawat, apalagi anaknya ini stoma, takutnya dehidrasi. Jelas ya, ini banget kelihatan. Dan stomanya juga kalau anak yang ini agak menciut, ya kalau anak yang mengalami dehidrasi kayak gitu, bukan dari kulitnya aja, stomanya juga agak menciut gitu, nggak normal gitu ya, nggak licin, nggak gimana gitu, dia agak menciut gitu, itu kelihatan banget. Makanya langsung diguyur langsung, ini 2 hari dirawat juga, alhamdulillah ya, ini nggak mau diam walaupun dirawat juga ya, aktif banget dia ini ya. Jadi benar, nutrisi cairan itu harus benar-benar kita iniin ya, observasi banget kan. Langsung nggak nunggu besok aja, enggak, jam 11 malam kondisinya ini langsung saya bawa ke UGD. Ibu berapa hari? Tadi pagi, saya bilang gitu. Oh pulang dulu ya, enggak mau, saya bilang gitu kan. Oh enggak apa-apa bu, diobservasi, nanti kalau 2 hari lagi enggak ada ini berkurang baru, enggak mau, saya bilang gitu. Saya buka kondisi anak saya seperti ini. Oh langsung ya, dokternya kaget. Oke bu, oke bentar ya, kata gitu, langsung diobservasi, langsung diambil itunya ya, cek lab segala macam, langsung diinfus. Kalau misalnya orang yang awam ya pulang lagi gitu kan. Kalau misalnya karena kita udah tahu mau kondisi anak saya seperti ini dok, dia terpasang ini, langsung oke. Ya, jadi kayak kalau kita udah tahu pasti kita akan punya reason sendiri gitu ya. Kondisi anak saya segini, kalau ketika dia sudah BAB banyak banget ya makin banyak dok ya, itu
dan bukti nggak bisa dicerna itu banyak. Jadi punya cerita lucu, saya udah stres aja kenapa sampai pendarahan gitu ya, saya takut aduh ini pendarahan gimana, saya lupa kalau ngasih dia buah naga teman-teman. Ya begitu makan buah naga ya pas mau ini ya Allah kenapa berdarah gitu kan, kenapa berdarah gitu kan, saya udah ini saya diem gitu, kenapa kata suami saya, mas kayaknya aku harus nelfon dokternya, kenapa perdarahan, duh kenapa jatuh apa kenapa ini kejeduk atau apa kata suami, asal nggak ada jatuh, saya bilang nggak ada jatuh gimana, padahal itu masih di meja, itu buah merahnya sendoknya masih ada, tapi saya saking paniknya gitu ya bentar jangan ini dulu, coba kita observasi dulu kata suami saya. Pas saya lihat astagfirullahaladzim, kenapa nggak jadi kenapa aku habis ngasih makan dia buah merah, saya bilang gitu. Jadi ya itu buah merah mas gitu, ya sudah, jadi ya udah saya tukar bebek, nggak lama sore udah hilang. Itu salah satu buktinya ya bahwa langsung nggak ini gitu ya, nggak diproses langsung, jadi memang langsung keluar gitu, hanya sedikit lah gitu. Makanya banyak kejadian masalah nutrisi untuk anak-anak yang seperti ini gitu ya. Makanya kemarin sempat dicek berat badan segala macam gitu ya, dokter sampai ngelihatin kenapa dok, biasanya untuk kasus ini berat badannya kurang, terus anak ibu normal bagus, kok bisa ya bu, ya alhamdulillah dok, saya bilang alhamdulillah dok, saya bilang kayak gitu kan. Iya bagus, tapi jarang bu, ya alhamdulillah segituin aja gitu ya. Udahlah, nggak tahu kita perjuangannya gimana ngasih makannya. Dokternya malah kok begini katanya, bukannya malah bagus kok malah ini gitu ya. Itu sekilas ya, cukup untuk teorinya, nanti silakan baca-baca lagi ya, kalau ada yang menanyakan boleh ya. Kita ke SOP-nya teman-teman. Lihat persiapan alat teman-teman, kalau nggak ada di situ boleh di ini ya. Yang pertama jelas lah ada handscoon ada di situ ya, handscoon, terus ada ini perlak ya, terus alatnya di sini ini ada kantong stomanya ya, ini bentuknya punya baby seperti ini ya, kecil ya. Kalau untuk yang dewasa udah pernah lihat belum? Belum sama sekali. Ada yang udah? Ada yang udah. Bentuknya gimana, lebih besar ya? Lebih besar. Terus biasanya kalau untuk dewasa itu pakai klip kayak gini ya, pakai ini ya. Kalau anak tuh sudah jadi satu biasanya gitu ya, jadi udah nggak terpasang begini. Karena apa? Ini kan lebih ini ya, ini keras, takutnya malah kena si anak sakit. Ini lebih lembut kayak gitu ya. Oke, kalau dewasa biasanya pakai ini. Anak juga boleh. Ada kadang waktu Jia pertama operasi itu mungkin nggak di rumah sakit nggak tersedia kantong yang khusus buat baby, jadi buat yang untuk dewasa, jadi menggunakan ini ya. Dan kalau untuk dewasa ya, untuk dewasa tahu ya bisa dipakai untuk beberapa lama gitu ya, jadi nanti dibuka ininya, ditaruh ini, disemprot kayak gitu, bersihin kayak gitu ya. Jia dulu seperti itu ya, atau terus saya ganti menggunakan yang ini sekali pakai, bisa bertahan 1 harian gitu ya, 1 harian penuh baru ganti. Tapi kenyataannya tidak teman-teman. Kenapa? Anak itu aktif, nggak bisa diem ya. Ini tuh kalau waktu Jia pakai begini tuh bisa 3-4 kali ganti teman-teman. Iya, 1 hari nggak bisa diem ya, aktif. Alhamdulillah bagus ininya, motoriknya gitu ya. Jadi sampai 4 kali ya, lumayan dari segi ekonomisnya, lumayan nih, tahu ya harganya. Nggak usah di-spill bu. Tapi tadi terspill juga gitu, karena memang nanti kita modifikasi. Nah nggak apa-apa ya di-spill. Ini satunya 50.000, satunya 50.000 yang ini ya. Terus yang ininya 20.000. Beda, jualnya terpisah. Kadang kan kalau kita ke yang alat-alat itu kayak Sakura itu nggak ada yang anak. Itu biasanya orang dewasa, jadi belinya dewasa sama ini gitu, dan beda. 50.000, 20.000, 70.000 1 kali pakai, 4 kali udah berapa gitu. Ya 1 hari belum. Nah makanya nanti saya ajarin yang ekonomisnya, membuat pakai plastik ya, nanti kita belajar ya. Jadi kadang kan orang tua ada yang ketika banyak pasien nanti ya,
mungkin nggak bisa terbeli dengan ekonomi yang masih sulit ya, apalagi zaman-zaman sekarang gitu, kita bisa edukasi belajar menggunakan plastik ya. Itu alat-alatnya. Terus kalau ini sabun boleh kita gunakan ketika mungkin kondisi area stomanya ya, area kulit daerah stomanya itu kotor teman-teman. Kadang kan ada yang hygiene-nya kurang, jadi sampai lengket fesesnya gitu. Kemarin gimana, ada yang pernah bersihin nggak ke pasien? Gimana kemarin kulitnya? Oh, aku mau ke orang dewasa. Orang dewasa gimana? Kotor? Iya. Nah, pakai sabun, pakai ini. Ya, dibantu boleh pakai sabun. Ya, mau pakai sabun cair juga boleh. Kayak gitu. Ya, pakai ini sabun batangan boleh. Jadi nanti kita basahin sedikit, kita iniin, baru kita ke kulit anaknya. Ya, oke, selanjutnya biasa handscoon, mau pakai masker boleh, takutnya nanti ketika mau bersihkan bau wek depan maknya, kan nggak logis ya, nggak logis dong kita merawat tiba tuh ya. Terus pinset kemarin dewasa pakai ini enggak iya, boleh langsung teman-teman. Ini takutnya lagi enak-enak begini, ini kecuyuk nanti anak nggak bisa diem, nggak usah ya, nggak usah pakai ini. Tapi kalau di ini ada ya prosedur ya. Terus gunting ya, terus lidi water, terus ada spidol, saya gunakan spidol sama penggaris teman-teman untuk mengukur stomanya. Terus selain itu juga ada kasa, ada di situ kasa? Ada. Oke, kalau untuk anak saya menganjurkan pakai kapas teman-teman, karena kulit si baby masih tipis, masih sensitif, pakai kapas. Jadi nggak pakai kasa, ini sebagai penutup saja gitu. Jadi pada saat kita sudah bersihkan, habis itu kita persiapan untuk gantinya, kalau kita buka BAB kemana-mana, jadi kita tutup pakai kasa biar ini meminimalkan lah kalau ada feses yang keluar lagi gitu. Ya, apa sudah terus ini tisu untuk bersih-bersih ketika mungkin masih basah boleh. Terus ini ya untuk nanti. Nah, ini vaselin, ini pasta atau vaselin. Nih, bukan pasta untuk buat itu ya. Pasta itu untuk merekatkan, untuk barrier biar tidak terlalu terjadi iritasi. Ya, ini vaselin juga untuk barrier. Ya, untuk tidak terjadi iritasi pada kulit. Nah, selanjutnya ini ada powder. Powdernya ini khusus untuk stoma. Ya, jadi kalau untuk anaknya sudah terjadi iritasi pada bagian sekeliling stomanya, itu bisa digunakan powder ini, bedak ini. Ya, ini kemarin sisa Jia saya bawa ke sini. Ya, terus ini betadine. Ini bedak. Kalau nggak ada bedak yang seperti ini, boleh bedak biasa juga kayak untuk mengurangi iritasinya saja, gitu ya. Tapi yang khusus lebih bagus lagi. Ini betadine kalau dia terjadi kayak lesi, gitu ya, luka kayak gitu. Kadang ada ya, lecet sampai lecet, gitu, sampai luka, ada kemerahan, itu boleh pakai betadine, teman-teman. Betadine-nya bukan di beginiin, tapi kita taruh di kapas. Terus itu kita totol tap di daerah lukanya, gitu. Kalau untuk ini sama boleh ya, kita seperti ini. Ya, nggak bisa kayak kita pakai bedak gitu, nggak bisa habis di kita. Ya, biasanya agak deketin, agak gini aja. Ya, tipis. Itu boleh diratakan. Gitu. Ya, oke. Biasanya kalau iritasi kita nggak pakai ini dulu, nggak pakai vaselin atau pasta dulu, cukup dengan setelah dibersihkan pakai powder, baru kita tempel di kantong stoma yang baru kayak gitu ya. Oke, itu alat-alatnya. NaCl teman-teman ya, cairan NaCl ya. NaCl ini untuk tadi bantu kita membersihkan, jadi kapasnya taruh NaCl ya. Kalau memang anaknya nggak bisa pakai NaCl, saya sudah sering bilang anak saya sensitif, jadi dia juga termasuk yang sensitif, dia nggak bisa pakai NaCl teman-teman. Jadi kalau ke rumah sakit pas mau operasi dan segala macam, perawatnya pasti bersihin pakai NaCl. Saya suka, tolong jangan pakai NaCl. Saya sudah menyediakan pakai air biasa saja, air minum biasanya, pakai air hangat gitu ya, itu pakai kapas. Karena ketika dia pakai NaCl ini kulitnya kayak iritasi, merah gitu. Makanya pernah saya lupa ngasih tahu perawatnya, dia ambil pas mau operasi di wash out, terus di perawatan stomanya dulu pakai NaCl.
besoknya langsung merah, ya keiritasi kayak gitu. Saya bilang, aduh saya lupa, nggak bilang. Kata suami, kenapa nggak dikasih peralatanmu? Saya lupa, udah keburu, dokternya suruh ngambil, udah persiapan, ditelepon dari ruang lokal, jadi mereka tuh bersihinnya pakai yang ada di alat mereka gitu tuh, jadi pakai NaCl ya itu. Jadi perhatikan juga anak karena ada yang sensitif ya. Selanjutnya ini untuk pengganti, saya butuh plastik kayak kita buat es gitu loh ini. Terus ada apa namanya, double tip. Terus nanti saya butuh ini sama penggaris sama karet. Ini alat untuk modifikasi kantong yang stoma, penggantinya kayak gitu ya. Ekonomis ya. Yang kedua itu nggak sakit. Kalau ini tadi kan saya cerita Jia itu bisa sampai 3-4 kali menggunakan ini bolak-balik ganti karena aktifnya. Kalau ini sekali kita buka ya kan, buka ini bocor dikit kan nggak boleh dibiarkan, harus kita ganti ya. Nah ini pas buka itu sakitnya minta ampun, nangis dia